Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ya, selamat pagi menjelang siang, udah jam 10 nih, udah mulai siang semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja. Oke, nah jadi pada hari ini langsung aja saya ingin melanjutkan materi matematika. Nah, pada bab sebelumnya kita kan udah sama-sama mempelajari tentang kaidah pencacahan ya. Berikut di dalamnya itu ada aturan perkalian, aturan penjumlahan, notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Oke, nah untuk materi selanjutnya yaitu sudah saya bagikan di grup masing-masing, jadi kamu bisa download aja itu materinya. Syukur-syukur ada yang udah download dan ada yang udah baca gitu. Nah, siapa yang udah baca nih hari ini? Siapa yang sudah baca materinya? Yang sudah baca siapa? Silakan. Itu materinya judulnya tentang apa deh paling enggak? Judulnya tentang apa yo? Peluang. Ya, teori peluang, betul. Udah belajar, udah pernah dapat belum materinya? Di SMP mungkin tentang teori peluang? Udah pernah belum? belum Pak. Oh belum, ada Hasan nih. SMP belum belajar peluang? Oke. Ada yang sudah di sini? Itu Alfi ya tadi. Ada yang sudah belajar peluang dulu di SMP-nya? Nah, kalau misalnya belum, mungkin nanti ada yang sudah kali ya, cuman tidak open mic tadi. Oke, nah dalam materi peluang itu nanti kita akan mempelajari tentang apa sih itu peluang yang pertama, terus apa lagi ya? Oke, itu ada modulnya. Kita lihat dulu. Nah, apa ini kegiatan pembelajaran kita yang pertama? Yaitu kita akan memahami dulu itu istilah peluang. Di situ ada percobaan, ada ruang sampel, dan ada kejadian. Nah, ini semuanya berkaitan dengan materi kita pada hari ini gitu. Percobaan, apa sih percobaan? Ruang sampel itu apa ya, Pak? Terus kejadian juga apa? Nah, mari kita sama-sama lihat. Oke, ini sebentar saya kecilin dulu biar kelihatan. Nah, coba kita baca sama-sama nih. Percobaan, apa itu percobaan? Nah, percobaan dalam studi peluang gitu, tentunya kalian juga udah pernah dengar kan istilah percobaan itu apa. Nah, di sini dalam materi peluang yang akan kita bahas, didefinisikan sebagai suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian bergantung pada kesempatan. Nah, ketika percobaan diulangi, hasil-hasil yang diperoleh tidak selalu sama walaupun dilakukan dengan kondisi yang tepat, sama, dan secara hati-hati. Percobaan seperti ini disebut percobaan acak. Jadi percobaan nih kita melakukan apa tuh? Suatu kegiatan gitu ya, suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian. Oke. Nah, nanti kita akan lihat apa contoh percobaan. Nah, yang kedua ada istilah yang disebut sebagai ruang sampel. Saya akan banyak menyebutkan istilah tersebut nantinya, jadi harus dipahami apa itu ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S kapital ya. Banyaknya elemen ruang sampel dinyatakan dengan N dalam kurung S, itu menyatakan banyaknya elemen ruang sampel. Jadi sekali lagi ruang sampel adalah himpunan atau semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, seperti itu. Nah, sampai sini baru sebatas itu aja. Nanti akan kita lihat percobaannya seperti apa, itu macam-macam tergantung dari konteks soalnya. Konteks apa? Teksnya nanti. Nah, yang terakhir ada kejadian atau peristiwa. Nah, itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel, biasanya dinotasikan dengan huruf capital seperti A, B, C, dan seterusnya. Banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan N dalam kurung A. Banyaknya elemen kejadian B dinyatakan dengan N dalam kurung B, dan sebagainya. Nah, itu tuh
kalau misalnya kita lihat adalah kejadian itu merupakan bagian dari ruang sampel. Nah, kalau ruang sampel kan seluruh semesta pembicaraan gitu ya, seluruh kejadian yang mungkin. Nah, kalau kejadian adalah ya bagian-bagiannya aja yang tertentu gitu, yang nanti disebutkan. Oke, nah untuk lebih memahami coba kita perhatikan contohnya berikut ini. Nah, nomor 1. Ketika Ananda melakukan percobaan melambungkan sebuah koin, nah, ada yang punya koin di sini? Coba deh. Silakan. Kamu kalau punya koin, misalnya kalau di saku punya koin, uang logam maksudnya, silakan coba ambil. Coba deh ambil koinnya, kemudian perhatikan kedua sisi koin tersebut. Ananda tuh maksudnya kamu ya. Oke. Gimana? Ada yang udah megang koin tidak? Ntar lo ya. Saya ada koin tidak? Sepertinya ada. Ada yang punya koin? Uang logam? Ada suaranya. Siti gimana Siti? Coba saya cek dulu. Oke. Nah, kebetulan saya punya koin di sini. Oke. Ini koin apa? Duh. Koinnya agak jelek nggak apa-apa. Koin uang 1.000 ya. Koin uang 1.000 saya punya. Nah, pada sebuah koin atau uang logam itu terdapat bagian apa aja? Ada berapa bagian sih dalam sebuah koin nih? Ada? Ayo. 2, Pak. Ada 2 ya. Nah, Iya. yang pertama di sini ada bagian atau sisi yang apa tuh? Terdapat di apa tuh nominalnya ya, atau angkanya kan. Nah, ini adalah koin 1.000, pasti ada bagian yang ada tulisan nominal angka 1.000 gitu ya. Nah, kemudian di baliknya itu ada bagian yang terdapat apa di situ dia? Lambang angklung. Angklung ya, atau kita biasanya itu secara umum disebut sebagai bagian atau sisi gambar. Gitu ya, gambar di sini kebetulan gambarnya angklung. Jadi dalam sebuah uang logam atau koin terdapat 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar gitu. Nah, kalau misalnya kita lempar sebuah koin gitu kan, lempar gitu ya. Nah, pasti bagian yang muncul kan salah satu dari 2 sisi yang tadi disebutkan kan. Entah itu yang muncul adalah angka atau entah itu yang muncul adalah gambar. Nah, kemungkinan semuanya, jadi kemungkinan semua bagian yang muncul itu disebut sebagai ruang sampel. Nah, kalau misalnya kita tadi lempar koinnya tadi atau melambungkan koin itu namanya sebuah percobaan gitu. Jadi percobaan adalah ngelempar koinnya, ruang sampelnya adalah sisi angka dan sisi gambar, sedangkan kejadiannya seperti apa? Nah, kejadiannya adalah munculnya sisi angka atau munculnya sisi gambar pada pelemparan koin itu tadi ya. Nah, kalau misalnya kita tulis gitu ya, untuk ruang sampelnya seperti ini. Jadi ruang sampel pada pelemparan sebuah koin itu terdapat 2, yaitu munculnya sisi angka atau sisi gambar. Biasa disingkat A untuk angka, G untuk gambar gitu. Jadi banyak anggota ruang sampel ada berapa nih? Jadi N banyak anggota ruang sampel NS gitu, ada berapa? Sama dengan 2, yaitu A dan G. Nah, sampai sini paham ya? Jadi ruang sampel itu apa? Ruang sampel itu adalah seluruh kejadian yang mungkin. Kalau tadi kan baru 1 percobaannya, yaitu melambungkan sebuah uang logam atau koin. Oke, nah sekarang kita lihat nih, dari percobaan melambungkan sebuah dadu. Nah, di sini ada yang belum tahu dadu itu seperti apa? Atau sudah tahu semua dadu? Di sini ada siapa? Saya lihat dulu. Ada 24 partisipan. Ada Alfi, oke. Alfi gimana, Vi? Tahu dadu kayak gimana? Tahu, Pak. Tahu. Pernah main pakai dadu?
Pernah main games pakai dadu gitu atau main apalah yang ada dadunya? Pernah, Pak. Nah, main apa tuh kamu? Monopoli. Main Monopoli, Putra. Oke, main Monopoli pakai dadu ya. Oke, nah sekarang dadu itu bentuknya seperti apa? Bentuk dadu seperti apa bentuk dadu? Ya, ada Kotak, Pak. Kotak, kotak. Pak, kubus. Kubus. Nah, oke. Jadi dadu itu bentuknya seperti kubus ya. Oke, kalau gitu dadu punya berapa sisi? 6. 6. Nah, karena bentuknya seperti kubus, karena kubus punya 6 sisi, jadi dadu juga punya 6 sisi. Masing-masing sisi dadunya itu ada apanya? Nah, sekarang kita lihat gambar dadu. Ada apanya masing-masing sisinya? Angka. Angka. Ada Pak. angkanya. Nah, jadi masing-masing sisi dadu tersebut, dia itu terdapat titik-titik gitu ya, yang berjumlah beda-beda. Paling sedikit berapa jumlahnya? 1. Satu. Paling banyak? 6. Paling banyak 6, paling sedikit 1. Gitu. Nah, itu ini kayak gini adalah gambar sebuah dadu. Oke, kok 5 semua? Enggak, itu dadu apa itu? Nah, di sini boleh enggak ya? Oke, jadi di sini adalah dadu yang kelihatan ada titiknya 6, ada 3, ada 2. Oke, bawahnya 6, kayaknya 1. Sebelah depannya 3 itu 4, sorry. Depannya 2 itu 5. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kamu perhatikan, dadu itu, syukur-syukur kalau kamu punya dadu, kamu bisa lihat deh. Jadi sisi-sisi yang saling berhadapan pada sebuah dadu itu jumlahnya 7. 7 titik itu. 6 pasti hadapannya titiknya 1 gitu ya. Terus kalau 3, di depan 3 yang berhadapan dengan 3 itu 4. 2 depannya 5 kayak gitu. Oke, itu tadi gambar dadu. Nah, jadi dadu pada sebuah dadu punya 6 sisi. Nah, kalau untuk dadu 6 sisinya itu ya sisi angkanya 1, 2, jumlah titik yang 1, 2, 3 sampai 6. Nah, pada percobaan pelemparan sebuah dadu, maka kita bisa sebutkan ruang sampelnya adalah munculnya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, atau angka 6. Ini adalah ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu gitu. Kalau dadu pakai angka dia, itu 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau tadi uang logam, ada karena ada 2 sisi, ada sisi angka, ada sisi gambar. Oke, nah itu ruang sampelnya. Hasil-hasil yang mungkin dari percobaan melambungkan sebuah dadu adalah munculnya sisi-sisi dadu dengan mata dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ruang sampelnya adalah yang tadi saya tulis, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyaknya anggota atau elemen dari ruang sampel ada 6 gitu ya sebutannya. N, S, bacanya itu adalah banyaknya anggota dari ruang sampel S gitu sama dengan 6. Nah, kalau misalnya suruh sebutkan kejadian A, yaitu munculnya sisi dadu bermata ganjil. Nah, dari percobaan melambungkan sebuah dadu dengan ruang sampel yang sudah kita sebutkan tadi, nah kejadian yang diminta adalah munculnya sisi dadu bermata ganjil. Nah, tahu bilangan ganjil itu apa? Apa aja bilangan ganjil? Gimana bilangan ganjil? Gimana Pajar bilangan ganjil? Wah. Bilangan ganjil itu kan kalau pada sebuah dadu berarti mana aja bilangan ganjil nih? Nah, 1, 135, Pak. 5 ya. Nah, karena di sini dia minta kejadian munculnya bilangan ganjil atau mata ganjil itu A. Jadi kamu bisa tulis kayak gini, A sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5. Kenapa harus pakai kurung kurawal? Karena ini adalah himpunan gitu ya. Himpunan mata dadu bermata ganjil. Nah, sehingga banyaknya anggota A adalah ada 3 gitu. Karena 1, 3, 5. 7 bisa bilangan ganjil, cuman tidak terdapat di dalam ruang sampel.
Mana ruang sampelnya 1 sampai 6, jadi kita sebutkan bilangan ganjil yang ada di situ aja, yaitu 1, 3, dan 5 gitu ya. Nah, kalau yang B itu apa? Munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3. Kira-kira bilangan mana aja yang terdapat dalam ruang sampel ini yang habis dibagi 3? 3 dan 6. 3 dan 6, betul Citra. Jadi karena 3 dan 6 itu adalah bilangan yang habis dibagi 3 dan terdapat dalam ruang sampel percobaan tadi pelemparan sebuah dadu, nah makanya B itu himpunannya terdiri dari 3 dan 6. Sehingga banyaknya anggota B tadi adalah 2, yaitu 3 dan 6. Oke gitu ya. Nah kemudian coba kita lihat lagi. Yang nomor 3 adalah percobaan melambungkan 2 koin yang sama sekaligus. Oke, 2 koin yang sama. Tadi kalau misalnya saya punya uang koin 1000-an, satu lagi berarti nanti ada 2 koin yang sama gitu ya. Nah, di situ kita suruh mencari ruang sampel percobaan dengan tabel kemungkinan. Kemudian ruang sampel percobaan dengan diagram pohon. Yang ketiga, kejadian E, yaitu munculnya angka dan gambar. Oke, nah sekarang kita lihat dulu menggunakan tabel. Oke, tadi satu koin atau uang logam punya berapa sisi? 2. 2 ya. Lambangnya ada sisi apa aja berarti? Ada sisi angka, ada sisi Angka dan sisi gambar. gambar. Nah, karena kita punya 2 uang logam, berarti kita punya satu lagi uang logam yang ada sisi angka dan ada sisi gambar. Jadi kita buat tabel seperti itu. Nah, kalau nggak mau ribet ya boleh aja kayak gini lah. Misalnya kita punya angka, koin 1 dan gambar. Ini koin pertama, ini koin kedua, ada angka, ada gambar, gitu ya. Nah, jadi kita tinggal isi aja nih kotak-kotak yang masih kosong dengan kombinasi dari masing-masing kolomnya dan barisnya. Nah, untuk kotak yang ini, kenapa AA tulisannya? Karena apa? Lihat, sebelah kiri itu kan A ya, barisnya A, kolomnya A, berarti ini tulisannya A. A. Untuk kolom yang ini barisnya A, kolomnya G, berarti A, G. Yang bawahnya barisnya G, kolomnya A, berarti G, A. Udah tahu kan baris yang mana, kolom yang mana? Baris itu yang ke samping, itu namanya baris. Kolom itu yang ke bawah, itu namanya kolom. Ini namanya baris, yang ini namanya kolom. Itu jangan sampai ketuker. Nah, kotak yang terakhir isinya adalah GG, gambar-gambar. Oke. Jadi ruang sampel percobaan pelemparan atau pelambungan atau melambungkan 2 koin yang sama secara bersamaan adalah, ada berapa nih kalau misalnya kalian lihat? Ada AA, ada AG, ada GA, ada GG. Jadi ruang sampelnya ada berapa nih semuanya? 4, Pak. Ya, jadi banyaknya anggota ruang sampel ada 4 ya. Itu kalau pakai tabel. Nah, sekarang kita coba menggunakan diagram pohon. Nah, seperti apa sih diagram pohon? Seperti ini. Oke, karena kita punya 2 koin pertama, kita bikin dulu kayak gini aja sih cukup sih. Koin pertama kan ada angka, ada gambar. Ini koin pertama. Nah, kemudian dari angka dan gambar kita buat cabang untuk koin kedua gitu. Jadi masing-masing ngasih cabang. Ini cabang pertama untuk koin kedua. Nah, karena masing-masing koin kedua juga punya angka dan gambar, jadi kita tulis angka gambar gitu ya. Jadi dari A koin pertama, cabang 2 angka gambar, dari G koin pertama juga cabang 2 angka gambar. Sehingga hasilnya adalah kita bisa lihat. Untuk kita urutin aja nih. Di depan ada angka, kemudian ini adalah angka ya. Jadi kita bisa tulis di situ sebagai AA atau angka-angka. Jadi ngelihatnya begitu dari awal. Kalau ini berarti apa? A, AG, yang bawah G, awalnya kan G, terus GA, yang terakhir G, GG, GG gaming guys, gitu ya, bukan. GG itu maksudnya gambar. Oke, nah itu tadi
kalau kita cari ruang sampelnya menggunakan diagram pohon. Ya, ini namanya diagram pohon. Cukup kayak gini aja boleh, yang seperti saya gambar kayak gini cukup, mungkin kebanyakan ya. Nah, jadi sama gitu, ruang sampelnya ada 4. Banyaknya anggota ruang sampel ada 4. Oke, nah sekarang kita coba lihat kejadian E di sini. Apa itu kejadian E? Munculnya angka dan gambar. Nah, di sini ada kata dan. Ayo, masih ingat nggak kalau dan itu harusnya gimana? Dan itu harus bersamaan. Ada angka, ada gambar gitu. Angka dan gambar. Nah, kira-kira dari ruang sampel yang sudah kalian sebutkan tadi, kejadian mana aja yang ada angka dan ada gambarnya? Ayo. Yang AG sama GA, Pak. Ya, betul. AG dan GA. Kenapa AG dan GA? Ya karena keduanya tadi dia ada angka dan ada gambar gitu ya. Jadi kalau disebutkan himpunannya jadi kayak gitu. Jadi E itu adalah himpunan yang anggotanya AG, GA. Jadi banyaknya anggota E ada berapa? Ada 2. AG dan GA. Jadi munculnya kejadian pada pelemparan 2 buah koin secara bersamaan yang terdiri dari angka dan gambar, berarti ada AG dan ada GA, ada 2. Nah, itu dia. Itu adalah definisi tentang apa tadi? Percobaan, terus ruang sampel, kemudian kejadian. Nah, percobaan kalau koin yang melempar koin, dadu juga melempar dadu. Nah, kalau ruang sampel seluruh kejadian yang mungkin muncul pada pelemparan sebuah koin atau 2 buah koin dan pelemparan sebuah dadu. Nah, yang belum di sini adalah terus kejadian itu ya tadi yang diminta misalnya apa pada pelemparan sebuah koin, ya kejadian munculnya sisi atau munculnya sebuah gambar. Pelemparan 2 buah koin, kejadian munculnya angka aja atau gambar semua atau angka dan gambar bisa juga gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini nomor 2 latihan soal. Nah, pada percobaan pelemparan 3 koin, aduh, bentar. Nah nih, aduh, saya pengat. Nah, coba pada percobaan pelemparan 3 koin sekaligus, tentukan ruang sampel dan banyaknya elemen ruang sampel, kemudian kejadian A yaitu muncul paling sedikit 2 angka. Nah, kita akan coba sama-sama kerjakan nih untuk pelemparan 3 koin. Nah, untuk pelemparan 3 koin saya coba menjawabnya dengan cara menggambar diagram pohon aja. Gitu. Seperti apa diagram pohonnya? Mari kita simak. Oke, sebentar. Sip. Ini saya tutup dulu. Kok miring? Enggak. Oke. Nah, loh. Nah, karena di sini pelemparan 3 koin sekaligus, yang pertama kita harus buat adalah 1 koinnya dulu. Nah, koin pertama berarti terdiri dari angka dan Gambar. Oke, ini saya ganti warna dulu. Oke. Yang pertama ada angka dan ada gambar. Itu koin pertama. Nah, kemudian karena 3 koin berarti kita harus bikin cabang dulu 2 lagi untuk koin kedua, yaitu angka gambar lagi masing-masing.
seperti ini nih koin kedua. Nah, karena 3 koin berarti kita butuh 1 cabang lagi nih dari masing-masing. Jadi kita bikin 2 cabang lagi, angka gambar. Ini juga sama, angka gambar. Itu ya, ini juga sama, angka gambar. Ini juga sama, terakhir angka gambar. Oke, ini adalah koin 3. Nah, coba kita sebutin sama-sama hasilnya apa. Yang ini apa nih? Apa? A 3 kali, Pak. Ya, AA ya, urutin dari awal. Terus kalau yang kedua, AG. AG. G, betul. Yang ketiga, AG. AGA. Oke, AGA. Selanjutnya, AGG. AA. AGG. Bawahnya, GAA. GAA. Terus, GAG. 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 Lagi, GGA. GGA. Lanjut, GGG. GGG. Oke, nah udah semuanya. Kalau gitu ada berapa ya ruang sampelnya? 8. Ya. Nah, ruang sampelnya ada 8, di mana ruang sampelnya itu yaitu kita sebutin dari atas AAA, AAG, AGA. AGA, AGG. AGG, GAA. GAA, GAG. GAG, terus GGA. GGA, GGG. terakhir GGG. Nah, banyaknya ruang sampel ada 8, betul. Oke, nah sekarang pertanyaan B yaitu kejadian A yaitu muncul paling sedikit 2 angka. Nah, gimana cara nentuinnya? Dari yang 8 tadi, coba kamu cari mana yang terdapat paling sedikit 2 angka. Kita tandain ya. Iya, Nah, Pak. yang ini termasuk kejadian A bukan? Yang Iya. AAA. Iya. Karena paling sedikit 2 angka, artinya kalau lebih dari 2 boleh nggak? Boleh ya. Nah, ini termasuk kejadian A. Kita tandain dulu. Yang kedua, termasuk kejadian A bukan? Masuk. Masuk. Yang ketiga, yang AGA, termasuk kejadian A. Oke. Yang ini? Enggak. Enggak. Bawahnya GAA. Masuk. Ya, bawahnya Enggak. GAA. GGA. Enggak. Nah, GGG. Enggak. Enggak. Oke, jadi yang termasuk kejadian A hanya ada berapa tuh? 4. Hanya ada 4. Oke, ini nama kejadiannya sama lagi ya. Ya nggak apa. A juga ya. A. Terus apa lagi? AAG. AG. AGA. AGA. Sama GA. GAA. Itu ya. Nah, kalau kamu hitung ada berapa banyak kejadian A? 4. Ada 4. Gitu ya. Oke. Nah, itu tadi percobaan pada pelemparan 3 buah koin sekaligus. Nah, untuk yang nomor 2, coba kita lihat pada percobaan melambungkan 2 buah dadu yang sama sekaligus. Nah, dua dadu yang isinya 6 ya. Oke, nah sekarang kita coba. Nah, untuk dadu, 2 buah dadu gimana? Nah, biasanya untuk pelemparan 2 buah dadu, kalau tadi kan koin kita pakai diagram pohon. Nah, untuk pelemparan 2 buah dadu, kita bisa menggunakan tabel. Kita mesti menggunakan tabel gitu ya. Nah, jadi kita buat seperti ini. Nah, masing-masing dadu kan ada berapa? Ada 6 sisi kan. Masing-masing sisi melambangkan jumlah dari titik-titiknya mulai dari 1 sampai 6. 6. 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua juga dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah,
Jadi pelemparan 2 buah dadu, kita akan mendapatkan pasangan tentunya. Nah, misalnya yang ini berarti 1,1. 1,1, terus 1,2, terus 1,3. 1,3, 1,4. 1,4 gitu ya. Terus 1,5, ya, terus 1,6, 1,6. Oke. Yang ini 2,1. 2,2. 2,2, 3. 3, 4. 2,4, 2,5. 2,5, 2,6. Ya, masih banyak. 3,1, 3,1. 3,2. 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Oke, lagi 4,1. 4,1, 2. 4,2, 4,3. 4,3, 4,4. 4, 4,5. 4,5, dan 4,6. 4,6. Oke. Terus 5,1, 5,2. 5,2 gitu ya. 5,3, 5,4, 5,5. 5,5, 5,6. 5,6. Terakhir 6,1. 6,1, 2, 2, 6,3. 6,3, 6,4, 6,5. 6,5, 6,6. 6,6. Oke. Nah, ada berapa ruang sampelnya? 36. Oke, 36. Jadi ruang sampel pada pelemparan 2 buah dadu ada 36 gitu ya. Nah, ini tabelnya sebenarnya sudah ada di modul kalian gitu. Tadi cara buatnya seperti apa, makanya biar bisa sama-sama, biar bisa paham juga. Oke, nah sekarang ada apa lagi tuh? Kejadian A yaitu muncul angka-angka yang berjumlah 9. Nah, di sini ada kata-kata berjumlah. Berarti harus ditambahin gitu ya. Jumlahnya harus 9. Nah, jumlahnya harus 9, jadi gimana caranya ya? Oke, jadi seperti ini. Yang A. Nah, kira-kira kalau misalnya jumlahnya 9 itu mulai dari apa ya? Mulai dari yang mana pasangannya nih kira-kira nih? Ini jumlahnya 9. Jumlah 9 maksudnya gimana? Paham nggak? Maksudnya gini nih, kalau misalnya kita punya 2,2, nah artinya jumlahnya 4. Jadi dari 2 tambah 2 kayak gitu ya. Oke, nah sekarang kamu cari yang jumlahnya 9. 3,6. 3,6. Nah, paling 4,5, 5,4, Oke. 5,3. Iya, betul. Paling simpel kan yang depannya 3 kan? Iya. 3,6. Nah, depannya 3 ada lagi nggak? Nggak ada lagi kan? Nah, berarti kamu ganti depannya 4. 4,5. 4,5. Nah, terus 5,4 ganti lagi, terus 6,3. 6,3. Nah, itu adalah kejadian A, di mana banyak anggota dari kejadian A ada berapa tuh? 4. Ada 4. Nah, itu adalah kejadian A yang jumlahnya 9. Nah, kalau kejadian B apa coba dibaca? Muncul angka yang Yang berjumlah kurang dari 7. Oke, angka-angka yang jumlahnya kurang dari 7. Jadi kalau kurang dari 7, banyak nggak tuh? Banyak ya? Oke, mulai dari mana nih? 1-1 juga nggak? 1. Iya, Pak. Ya kan? Iya. Oke, mulai dari 1-1. Terus 1-2. Ini jumlahnya masih 3, kurang dari 7. Terus 3. 3, 4, 5, 21, 22, 24, 4. 3, 1, 5. 1,5. 1,6 juga nggak? Enggak. 1,6. Iya nggak? Iya kan? Enggak ya. Ya, kalau Kurang 1,6 dari jumlahnya 7, tapi kita 7. harus cari yang kurang dari 7. Berarti 1,6 enggak ya. Kalau udah mentok ganti depannya 2. 2 berapa? 2,1. 1, 2,2. 2. 2,
23. 2,3, 3, 2,4, 4, 25. Iya nggak 25? Enggak. enggak, Kalau udah ganti depannya 3. 3,1, 3,1, 3,2, 3,3, 4,1. Ya. Oke. 2, Nah, depannya 4 ada? ada 1, 4, 2, 2, 2. Oke, depannya 5 ada? 5,1. 0,1 aja. Depannya 6 ada? Udah gitu ya. Ini saya bikin ke bawah gini biar gantinya kelihatan gampang aja sih. Cuman kalau kamu mau nulis ke samping terus gitu nggak apa-apa. Nah, kalau dihitung ada berapa banyak anggota B nih? 15. 15. Betul. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ada 15. Nah, itu tadi kalau pelemparan 2 buah dadu yang sisinya 6 gitu ya. Sekali ruang sampelnya ada 36. Nah, terus dari masing-masing anggota ruang sampel kan merupakan pasangan bilangan ya, 11, 12 dan seterusnya. Itu bisa dicari jumlahnya gitu. Jadi ada kejadian yang mencari jumlah mana yang kurang dari 6 atau jumlah mana yang sama dengan 5 dan seterusnya lah. Kalian bisa cari sendiri nanti. Dia, nah ini udah ada tabelnya. Oke. Nah, ini kita lihat jumlahnya ada 15. Oke, sampai sini gimana? Sudah paham mengenai kejadian, percobaan, dan ruang sampel seperti apa? Udah ya? Mudah-mudahan bisa dipahami, gampang sih sebetulnya. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu peluang suatu kejadian, kita akan bahas di pertemuan berikutnya aja. Jadi pertemuan kali ini supaya tidak berlama-lama, saya cuma ingin bahas itu dulu sebagai pengantar kita nantinya gitu kan untuk memasuki materi peluang. Jadi nanti saya akan sering menyebutkan kata-kata percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Dari bisa aja pelemparan uang logam. Jadi kamu harus ingat pelemparan uang logam seperti apa tadi, kejadiannya apa aja, ruang sampelnya apa aja. Pelemparan 2 buah uang logam, gimana cara bikin ruang sampelnya. Pelemparan 3 buah uang logam juga. Atau mungkin pelemparan 4 buah uang logam gitu kan. Ya tadi kan terakhir masih 3 buah uang logam. Kalau pelemparan 4 buah uang logam ya kamu tinggal bikin sekali lagi pakai diagram pohon tadi. Nah, untuk pelemparan dadu, sebuah dadu, 2 buah dadu, berarti akan terdiri dari bilangan-bilangan yang bisa ditentukan gitu. Misalnya kalau bilangan ganjil, bilangan genap, itu kamu harus tahu bedanya apa. Bilangan prima mungkin nanti akan ditanya. Terus jumlah dari kalau pelemparan 2 buah dadu kan ada jumlahnya tuh. Merupakan pasangan bilangan dan bisa dijumlah. Misalnya jumlahnya berapa, tertentu bisa juga kalian cari nantinya gitu ya. Oke, jadi pertemuan kita kali ini sampai segini dulu aja. Coba kita lihat tuh ada satu lagi yang join, siapa itu? Oke, aduh, pada off cam semua, saya nggak ngerti kenapa, apa belum mandi, ada belum sisiran atau sambil makan atau apa. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya saya berharap bisa buka kamera gitu supaya bisa saling menghargai gitu kan. Saya udah buka kamera, kamu masih off cam. Oke. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini secara Zoom. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, sehat-sehat semuanya. Kuotanya juga mudah-mudahan sehat-sehat juga. Ahmad Chauki, waduh, baru join Ahmad Chauki apa dari tadi? Baru Pak, baru. Aduh. Oh, udah mau selesai baru join. Oke, udah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bisa kalian catat nanti. Tadi udah sambil nyatet nggak? Kalau misalnya belum dicatat, nanti kebetulan ini saya record, nanti saya share hasil rekamannya, oke? Udahlah, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.